Belum aku nikah sama Omar itu aku kan posisinya janda. Terus kenapa aku sampai bohongin Omar kalau aku ini single, aku ngakunya single, belum punya anak. Jadi aku balik lagi ke zaman dulu sekali pas aku itu bercerai sama mantan suami aku. Jadi setelah aku cerai sama mantan suami aku, ada beberapa orang yang berapa teman dekat yang tahu kalau aku itu udah jadi janda. Nah, setelah mereka tahu aku jadi janda, yang tadinya kita deket, kita best friend, terus mereka tiba-tiba ngejauh, sampai kalau aku hubungin itu dia yang kayak yang aku Siska aku sibuk kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya apa ya, aku tuh orangnya selalu bersikap nyadar diri ya, aku nyadar diri mungkin karena status aku gitu kan, karena pas aku masih nikah mereka itu ada di dekat aku, tapi setelah aku bercerai mereka ngejauhin aku. Nah, jadi banyak sahabat-sahabat aku yang tiba-tiba jadi menghindari aku, dan mereka kalau aku telepon mereka itu jadi menghilang. Terus yang biasanya mereka telepon aku, nanyain kabar aku, nanyain aku di mana, aku gimana, tiba-tiba pas hilang. Jadi aku di situ sadar diri. Aku punya beberapa sahabat laki-laki. Terus dulu itu sahabat-sahabat aku kan belum nikah. Jadi setelah mereka menikah sama perempuan, aku otomatis dengan posisi aku yang janda, aku takut dong dianggap pelakor, karena banyak banget kan kalau di negara kita itu kalau misalnya perempuan cerai apalagi muda, ya dibilang janda muda, itu kebanyakan dianggapnya pelakor. Jadi karena aku takut, saking aku takutnya dianggap pelakor sama para istri-istri sahabat-sahabat aku, jadi aku menghindar dari mereka juga. Jadi udahlah, pertemanannya udah sampai di sini, karena kalian mau nikah pertemanannya udah sampai di sini gitu. Karena aku pernah punya teman, punya sahabat dari aku kuliah, itu best friend banget, laki-laki. Saat dia nikah aku masih telepon-teleponan sama dia, curhat-curhat sama dia. Dia bilang sih nggak apa-apa, istrinya nggak apa-apa gitu kan. Tapi suatu ketika istrinya marah sama aku, nyangka aku pelakor gitu. Jadi akhirnya kita lose communication. Bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu gimana kabarnya dia, karena benar-benar kita kehilangan kontak. Nah dari situ aku juga mikir kan, kayaknya kalau posisi seorang janda itu bahaya ya di mata masyarakat, bahaya banget. Sampai aku pernah sempat deket sama seseorang, best friend aku juga. Kita sering ngobrol, kita sering curhat seputar masakan, kita sering curhat ngobrolin gimana sih kue yang bagus, bikin kue yang bagus gitu. Karena kan aku suka masak, dan dia pun kebenaran kuliahnya lulusan tata boga ya. Jadi aku sering banyak nanya sama dia karena aku bukan lulusan tata boga. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya tentang siapa sih aku, perkenalan diri aku. Kalian di situ bakalan bisa lebih mengenal aku, tingkat pendidikan aku. Aku benar-benar nggak ada basic kuliah tentang masak. Aku hanya kursus, sedangkan dia kan punya basic tentang masak. Jadi kadang aku sering telepon dia nanyain, bikin kue ini gimana sih? Ini bener nggak bakingnya? Ini atau apa gitu. Tapi setelah kita deket, setelah aku nyaman sama dia, ngobrol sama dia nyaman banget, udah gitu aku denger dari orang-orang sekitar ya. Aku kan tinggal di Ciamis ya. Kalau di Ciamis itu apa ya, kayak desa gitu, desa kecil. Jadi kalau kita dekat sama seseorang itu bakalan jadi kayak gosip gitu, nyebar luas. Dibilangnya suka lah, dibilangnya pacaran lah gitu kan, walaupun kita pure teman gitu. Sampai pernah suatu ketika
ada keluarganya si cowok ini datang ke rumah aku kan, terus ketemuan sama mama aku. Nah di sini itu masalahnya. Jadi apa ya, mama aku juga mewanti-wanti ke aku jaga jarak sama orang. Papa aku juga selalu bilang jaga jarak sama orang kayak gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang ngomongnya nggak enak gitu. Jadi si keluarga laki-laki ini datang ke rumah aku. Udah gitu dia bilang ke mama aku langsung. Jadi ngomongnya nggak ke aku gitu, ngomongnya ke mama aku. Jadi dia bilang, ini Siska tuh kan deket sama si Anu, sama si Anu deket. Udah gitu keluarganya si Anu keberatan kalau misalnya si anak ini deket sama Siska, katanya gitu. Karena Siska itu janda dan Siska itu punya anak. Kalau sampai Siska nikah sama si anak ini, sama si Anu, nanti yang tanggung jawab ngebiayain anaknya Siska siapa? Sampai ngomong kayak gitu. Terus si orang ini ngomong lagi ke mama aku, kalau misalnya si anak ini, si laki-laki ini, si Anu ini, dia itu kan bujang. Kalau bujang itu ya nikahnya harusnya sama gadis, bukan sama janda. Jadi janda itu kalau pantasnya itu nikahnya sama duda, katanya gitu. Sampai mama aku tuh istighfar di situ. Ya apa ya? Ya mungkin nggak enak juga sih buat keluarga aku dengan status aku kayak gini. Jadi bikin aku down, bikin mama aku, papa aku, anak aku pun jadi ikutan down gitu ya karena status aku. Nah udah gitu kan dari situ dia ngomongnya nggak enak. Udah gitu sampai dia ngomong gini, si Anu ini mau dijodohin sekarang sama keluarganya, sama gadis, katanya gitu. Terus kalau misalnya si Anu ini kekeh tetap pengen sama Siska, dia itu harus nikah dulu sama gadis. Nanti kalau misalnya dia nggak bahagia nikahnya sama gadis, dia bisa cerai sama si perempuan ini, terus dia bisa nikah sama Siska, katanya gitu. Karena kan status dia kalau nikah sama Siska udah duda. Jadi kalau misalnya Siska itu yang janda itu kan harusnya sama duda, jangan sama bujang. Sayang dong kalau bujang nikah sama janda, katanya gitu. Toh di Indonesia kan masih banyak gadis, kenapa harus milih janda? Kalau bujang ya milihnya gadis lah, karena banyak gadis. Jadi nggak pantas sama janda, katanya kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin aku tahu, walaupun mama aku, papa aku nggak ngomong, tapi ada perasaan sakit di hati mama aku sama papa aku kan. Udah gitu mama sama papa aku pun ngomong ke aku, jaga jarak sama orang kayak gitu, jangan asal deket sama orang, asal temenan sama orang, lihat status kamu kayak gitu. Jadi aku dari situ pun aku nggak pernah lagi ngomong sama orang kalau aku itu janda. Jadi kalau ada orang yang selewat nanya sama aku, terus nanya ke aku status aku apa, aku pasti jawab aku punya suami, tapi suami aku kerja di luar kota. Selama aku bilang itu, yang aku rasain, aku fine-fine aja, nyaman sama teman-teman aku, kita bisa komunikasi dengan baik. Nah dari situ aku ambil kesimpulan, kalau misalnya di masyarakat kita itu, kalau perempuan dengan status janda itu kok kayaknya masalah gitu. Jadi dari situ aku nggak cerita. Sampai kalau aku punya teman baru atau ketemu sama seorang baru pun, aku bilang, aku ini punya suami, kayak gitu. Jadi selama aku di Ciamis, setelah aku pisah sama suami aku itu, aku bener-bener jadi orang rumahan gitu, jadi orang rumahan yang aku tuh bener-bener jarang keluar, jarang komunikasi lagi sama laki-laki, jarang kenal sama anu kayak gitu. Nah akhirnya aku nyibukin dirinya ya gitu, aku kursus bahasa asing dan aku buka internet, ngobrol sama orang asing kayak gitu. Terus ada sahabat deket aku orang Ciamis, dia tahu status aku janda. Sampai temen aku ini, sahabat aku ini ngomong sama aku,
kamu itu mau ngejanda sampai kapan, katanya gitu. Lihat umur kamu makin lama makin makin berumur, kamu tuh udah lama banget sendiri, katanya. Apa kamu nggak ada niatan buat nikah, sampai ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, itu jodoh bisa datang, jodoh bisa datang gitu. Sampai dia khawatir sama aku, yang aku benar-benar ngejaga jarak sama laki-laki. Terus dia yang bilang, ayo kamu sekali-kali keluar dong, gabung kalau misalnya ada pertemuan apa yang membernya ada laki-laki sama perempuan, gabung. Aku tetap nggak mau di situ, karena aku benar-benar pengen ngejaga diri aku, dan aku tidak mau keluarga aku mempermalukan keluarga aku juga, karena aku takut banget dianggap perempuan liar atau perempuan janda gatel gitu, atau janda kok abur-aburan kayak gitu. Takut banget. Jadi aku ya di rumah kayak gitu. Sampai pernah tuh ada orang yang datang ke rumah aku, terus bilang ke mama aku, Siska janda ya bu. Udah gitu, iya kata mama aku kayak gitu, kalau bisa cepetan nikah ya bu. Terus mama aku nanya balik kan, emang kenapa Siska harus cepetan nikah? Karena aku nggak tenang, karena aku punya suami. Kalau misalnya Siska nggak nikah, belum nikah, atau aku gimana? Aku harus benar-benar ngejaga suami aku, katanya gitu. Di situ mama aku tuh yang, emang anak aku perempuan nggak benar gitu kan. Jadi banyak orang yang ngomong ke mamaku kayak gitu, yang laporannya, teteh kata mamaku, udahlah jangan keluar, banyak omongan orang yang kayak gitu, banyak orang-orang yang berpikir negatif, kamu bakalan ngerebut suaminya, kamu bakalan ngerebut pacarnya, atau kamu bakalan ngancurin rumah tangga orang gitu. Itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Jadi apa ya, di situ itu mental aku tuh bener-bener jatuh di situ tuh. Terus aku kan sempet curhat, aku kenal loh sama orang Maroko, dia bujang, aku bilang kayak gitu. Terus dia katanya pengen serius sama aku, terus mau ke Indonesia. Terus orang ini ngomong, kamu jangan terlalu berharap, apalagi itu orang luar. Kamu kan belum tahu gimana dia, gimana karakternya dia, gimana sifatnya dia. Orang kita aja nih yang dekat sama kita, laki-laki di negara kita, sama orang tua di negara, sama orang tuanya, kalau misalnya anaknya bujang masih mikir kalau misalnya mau nikahin perempuan, apalagi janda punya anak, katanya gitu. Di situ aku bener-bener deket gemes gitu ya. Emang nggak boleh gitu ya kalau misalnya janda sama bujang gitu ya. Emang salah gitu ya kalau janda sama bujang. Aku masih mikir kayak gitu kan. Sampai dia bilang, kalau misalnya janda itu ya harusnya sama duda lah, bukan sama bujang, katanya gitu kan. Ya aku mah istighfar aja sih di situ ya. Banyak gitu orang, itu bukan 1-2 orang, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Jadi bikin aku tuh down banget ya. Jadi sampai aku nggak mau gitu status aku ini kebongkar, status janda aku itu kebongkar. Sampai akhirnya aku ketemu Omar dan aku bilang ke dia kalau aku janda. Tapi alhamdulillahnya apa, dia bisa nerima aku dengan status janda aku, dan keluarganya dia pun bisa nerima aku dengan status janda aku gitu. Aku bilang kan ke keluarganya, masalah nggak sih kalau aku janda gitu? Tapi malah keluarganya itu tidak mempermasalahkan, malahan bilang keluarganya, ya udah gitu, kalau misalnya Siska emang janda punya anak yang nggak apa-apa. Kalau ini orang tuanya Omar bilang gini, kalau misalnya kamu nikahin Siska dengan Siska posisinya janda dan punya anak, itu namanya kamu sedekah. Jadi kalau misalnya Omar ini ngejaga anak aku, nah itu berarti kamu itu sedekah ke anaknya Siska, dan itu bagus banget, katanya gitu. Alhamdulillah kan. Jadi respon keluarganya bagus juga. Nah akhirnya jadi kita menikah gitu teman-teman. Ya ini buat teman-teman semua ya, buat para orang tua juga di Indonesia gitu. Kalau misalnya anak laki-laki kalian itu menyukai janda, jangan langsung negatif ya ke janda itu, karena
Belum tentu janda itu tuh perempuannya yang salah, dia cerai itu gara-gara perempuannya yang gatel gitu. Belum tentu, karena aku tuh dianggap perempuan gatel dulu itu, dianggap Siska ini perempuan gatel sampai bisa cerai dari suaminya, terus anak aku nggak pantas sama Siska gitu. Jadi buat para orang tua di luar sana, kalau misalnya anak kalian itu punya pacar atau lagi deket taruh sama janda, kalau misalnya kalian mau tahu si perempuan ini baik atau enggak, kalian kan bisa lihat ya aktivitasnya sehari-hari, atau kalian bisa memantau si perempuan ini tanpa ngejudge duluan sebelum terbukti gitu. Sebelum terbukti kalau si anak ini benar-benar dia itu janda karena gatal, karena nggak semua perempuan yang janda itu dia pelakor. Dan buat teman-teman semua yang nganggep para janda itu pelakor, enggak ya teman-teman, karena nggak semua perempuan bercerai janda itu mereka itu pelakor, enggak. Kadang banyak loh perempuan yang menikah, si perempuan ini udah punya suami tapi dia itu ngegoda suami orang, itu banyak juga loh teman-teman. Jadi bukan janda aja yang berprofesi sebagai pelakor, enggak. Jadi kalian tolong bantu orang-orang janda yang bener-bener janda gitu ya, biar enggak makin tertekan di posisinya. Jadi tolonglah support aja gitu, support. Kalau emang orangnya baik, perempuannya baik, si janda ini support dia, jangan makin bikin dia tertekan, jangan bully dia, jangan, kasihan, jangan dibully, jangan dijauhin, apalagi digibahin atau difitnahin, karena apa yang kalian lihat belum tentu sama dengan apa yang terjadi. Video aku sampai sini aja ya untuk kali ini. So kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.